Iya, kita balik lagi Sobat RPK masih dengan teman olahraga sore-sore. Ternyata banyak yang nonton di YouTube ya. Oh, kita sapa dulu ya. Halo semuanya. Wah, ini pencinta futsal dan yang pengen Cinta tahu futsal. banyak soal futsal. Gue tadi ketawa-ketawa sendiri bro, gara-gara itu ya, shooting with two ya. Tuh ya. Tuh. Itu emang bola nggak tahu kenapa kayak jadi beringas gitu ya. Kalau di kotak penalti tiba-tiba liar sendiri gitu. Liar, iya bener-bener. Kalau pakai kaki dalam atau kaki luar kan bola spin ya. Iya. Dia spinnya cuma kalau tengah itu ya dia bolanya tuh ini bro. Lo ingat nggak yang dulu iklan Jabulani? Terus jadi kontroversi yang kalau ditendang kencangnya pas. Iya. Dia begini nih Tuh. pergerakan bolanya nggak tahuan. Bolanya Piala Dunia Afrika ya. Iya, itu Iya. begitu kali efeknya ya dari tendangan itu ya. Iya, bisa seperti itu juga karena pada saat ditendang kan ada kehilangan ini ya. Kehilangan Momentum terus dia langsung belok. kenceng belok gitu. Atau juga dia bisa langsung menusuk gitu ya. Karena kalau kita pas dengan di tengah-tengah bola itu, bola itu akan menusuk tapi kalau ke pinggirnya atau nggak pas tepat dia bisa liar seperti itu. Nah itu terus tipsnya juga tadi ya coach ya, pemakaian sepatu itu harus benar. Iya. Terus apa tadi, jari kakinya harus gunting. Karena itu kalau salah titik biasanya sakit itu keceng. Iya, ada juga jenis-jenis sepatu yang mendukung. Ada beberapa sepatu yang ujungnya itu nggak lancip. Sepatu balet dong. Ya, kita lihat ada beberapa sepatu futsal yang mendukung untuk tendangan seperti itu untuk itu. Oh, sepatu juga ternyata jadi beda-bedain. Berarti ketahuan bro kalau misalnya lagi bertanding kita ngeliat sepatu lawan, wah ada sepatu yang pakai begituan gitu kan, kok concong andalan nih kayaknya. Oh, sampai segitunya ya. Itu ada trik teknik khusus nggak sih coach soal shooting with toe ini? Iya, tekniknya. Apa emang concong aja udah gitu? Tadi ankle-nya mesti dikuatin. Ankle. Kemudian pukul di tengah-tengah bola ya. Oke. Tengah-tengah bola supaya bolanya jadi lebih kenceng larinya. Kemudian juga bisa lebih tepat gitu. Lebih tepat. Iya. Gua soalnya dari tadi agak ngilu bro. Dulu gua merasa jempol gue tuh jadi agak kayak pendek gara-gara pernah kenceng gitu ya. Waduh. Itu jadi salah satu yang direkomendasin sama pelatih gitu coach untuk pemainnya, terutama pemain depan gitu atau semuanya gitu ya yang ada pas lagi scrimmage gitu ya. Iya, ini juga termasuk teknik yang harus dipelajari dan harus dilatih ke anak murid, anak futsal. Oh, oke. Karena memang kayaknya ini bro, apa? One shot one chance apa tuh? Satu peluang, satu peluang aja, satu betul. tendangan, satu peluang ya. Itu control with soul tadi udah, kemudian shooting with two, terus kemudian lob pass nih gimana nih? Lepas, dilepas atau jadi ini ya, jadi seperti kalau di sepak bola ya mungkin long ball atau ya. Oh, long ball, oke. Nah, ini kita lepas itu jadi bolanya bisa dicongkel seperti itu atau bolanya kita tendang pas di paling bawah dari bola. Sudutnya biar bola itu naik ke atas. Ya, kenapa begitu? Karena di permainan futsal ini kan ruangnya sempit. Betul. Ya, kalau misalkan tidak bisa lewat bawah, atas, ya, kita bisa manfaatkan di atas. Nah, dan itu juga sering dipakai pada saat ketika lawan ngepres, ya, lawan ngepres kita, terus kita bisa kasih lob pass sehingga teman kita bisa lari ke ruang kosong yang ditinggalkan oleh lawan. Fast break kalau basket ya. Asik. Fast break ya. Dan ini penting diajarkan ke anak-anak futsal supaya kalau misalkan mereka berada dalam kesulitan terus mereka tidak bisa mengambil keputusan dengan bola bawah, mereka bisa melakukan dengan bola atas. Kalau congkel itu dengan yang tendang kan beda-beda pasti coach ya, jaraknya yang diraih kan ya. Kalau di congkel itu biasanya posisinya dengan lawan agak jauh, sehingga karena kan itu butuh tenaga tuh untuk mengangkat bola. Iya, diangkat gitu, dicangkul gitu ya. Cangkul. Tapi bolanya juga nggak terlalu jauh akan jaraknya. Sementara dengan bola ditendang di bagian bawahnya itu otomatis dia akan naik. Nah, itu juga perlu tenaga dan perlu momen yang pas, pertemuan dengan bolanya harus pas.
gitu. Ketika dipukul, bobotnya juga harus kuat sehingga bola akan naik. Seperti itu. Dan juga nggak terlalu jauh. Jauh. Ya, bedanya adalah dengan long ball yang di sepak bola adalah ketika kita tendang, kalau di long ball di sepak bola adalah ada ayunan kaki yang follow through-nya. Oh, dorong. Iya. Oke. Kalau di futsal agak ditahan. Ketika ditendang, ditahan sehingga bolanya nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Dan itu bolanya spin kan ya? Spin mundur dong. Biasanya. Jadi bisa bola diam terus ditarik ke belakang sehingga ada bergulir, baru kita sambung. Oke. Bisa juga bola tuh diem gitu. Cuman memang ada beberapa teknik yang harus berbeda-beda karena ada orang yang bola diem bisa diangkat. Iya. Ada yang bolanya harus dipancing, Mundurin dulu, dorong. baru diangkat. Betul. Atau bolanya datang nih dari teman kita udah ketika kita mau long ball, bolanya kita kasih kita kan bola bergulir. Iya. Baru kita Dorong tendang bagian bawahnya sehingga bola bisa ke depan. Nah, itu di udara kan bolanya juga berputar ya. Iya. Coach, Yang penting jangan sampai kotak penalti, bro. Liar. Liar, iya. Iya. Dulu gue latihan sama ada orang namanya inisialnya DB, Iya. David Beckham, Iya. yang jago-jago long ball tuh. Asik. Tapi iya prinsipnya gitu ya, maksudnya dan harus. Nah, balik lagi yang di awal, latihan di lapangan besar sama lapangan futsal pasti beda. Karena kalau lapangan besar jaraknya juga jauh kan untuk long ball. Betul. Benar. Di futsal ya kan nggak terlalu panjang. Terbatas banget ya. Nah, ini juga teknik ini kan karena di futsal itu ada lapangannya yang jaraknya nggak terlalu jauh. Ada juga yang kalau internasional itu pas. Kayak lapangan voli ya. Ya, itu kan panjangnya kan 40. Iya. Nah, itu kita bisa berlatih dengan seperti itu. Terutama kiper tuh juga harus bisa belajar untuk lopas seperti itu. Karena jika diperlukan dia bisa kasih bola ke engkor depan dengan bola lopas. Nggak selamanya lempar ya, Iya, dengan lempar selamanya bola ya. Iya, benar. Oke, sahabat RPK masih kami tunggu ya yang mau interaksi, mau bertanya, ngobrol langsung lewat line telepon silakan di 021-8444 atau line SMS WhatsApp 0815 1800 43 kali. Lewat chat YouTube juga boleh yang lagi nonton di YouTube channelnya RPK ya. Jadi sudah 3 trik nih, bro ya. Control with soul, kemudian Lopez juga shooting with toe. Oke. Kemudian ada blocking. Apakah blocking yang dimaksud ini adalah di panggung gitu, blocking panggung atau blocking kamera? Blocking nih gimana, coach? Blocking ngeblok bola kah atau jadi seperti apa? Ada dua yang bisa dilakukan pada saat blocking ketika ingin menyerang, atau bisa dengan blocking ketika kita pada saat kita bertahan. Nah, blocking pada saat menyerang, jadi kita bisa membantu teman kita. Jadi blocking ini ketika teman kita sedang kesulitan, kita bisa bantu teman kita dengan menutup pandangan lawan terhadap teman kita yang sedang pegang bola. Kayak pick and roll ya kalau basket ya? Bisa begitu dengan pick and roll. Ada yang bisa blocking aja, terus dia diam di situ, sementara teman kita bisa ke samping, atau kita blocking terus kita pick and roll. Itu juga ketika di blocking, kita pick and roll, kita bisa mendapatkan posisi baru supaya teman kita bisa bantu kita. Nah, kalau yang pada saat bertahan bisa dengan sliding block. Sliding tackle gitu tapi ke bola. Bukan di tackle. Jadi kita hanya menahan, misalnya lawan ingin tendang bola ke gawang kita. Kita slide, kita menjatuhkan diri supaya bola itu di blocking. Tapi potong aliran bola. Aliran bolanya aja. Bukan potong dari kaki orang. Iya. Oke. Sliding block seperti itu. Karena kalau nggak salah, kalaupun sekali kita sliding orang kartu kuning ya. Bisa. Di futsal itu kan kayak nggak boleh gitu ya, kecuali tadi motong aliran bolanya. Nah, pada saat blocking juga pun nggak boleh kita mendorong lawan. Jadi ketika blocking, menahan laju lawan tanpa bola itu pelanggaran. Tapi kalau kita blocking, kita diam aja, hanya menutupi pandangan lawan atau pandangan lawan, itu bisa nggak apa-apa. Itu
diperbolehkan. Oh, oke. Menutupi pandangan lawan gini bro, matanya. ayo. Siapa nih? Kita break lagi ya sobat RPK ya, seru banget. Nanti kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Balik lagi kita bre. Ya. Di TOS teman olahraga sore-sore. Topiknya lagi pas nih. Tadi soal blocking. Tadi ya blocking. nyerempet dikit, penyekatan kan blocking sebenarnya. Wih. Ini kalau main futsal kalau di blok harus ada surat ini dulu. Iya, pas di blok STR lu mah. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutin lagi. Tadi sampai blocking defense udah ya coach ya? Iya. Blocking defense. Defense. Next, apa lagi coach? Jadi ini teknik-teknik ini ada dua teknik ya, maksudnya teknik yang individu yang harus dimiliki oleh seorang individu pemain, teknik yang khusus yang harus dimiliki oleh satu tim, tactical team. Tactical. Ya, jadi kalau tadi yang individu salah satunya tadi kan with soul, lob pass, kemudian ada apa namanya with two, shooting with two. Yeah. Nah ada juga lagi yang namanya deceive atau trick kick. Hah? Trick kick. Jadi tipuan, menendang karena di futsal ini kan sempit ya, yang kita harus punya banyak tipuan untuk menendang, untuk membuka ruang pada saat kita pegang bola, atau juga menggunakan outside pada saat passing pakai outside, jadi sisi luar bagian kaki kita. Memanfaatkan luar lapangan. Iya. Bukan luar lapangan, dari kaki luar, bagian kaki luar. Maksudnya kaki. Iya. Ketika passing. Iya. Oh, jadi kita bisa mengarahkan badan ke kiri, tapi bola kita passing ke kanan. Gaya-gaya itu bro. Roberto Carlos. Yang ngopernya kaki luar. Atau yang sekarang mungkin no look pass ya. Ronaldinho. No look pass. Nggak ngelihat. Gitu. Nggak ngelihat arahnya berbeda gitu. Bolanya ke arah mana. Ronaldinho ya. Neymar, Ronaldinho. Nah, Oke. trik-trik itu yang mesti Liverpool tuh. mesti dimiliki oleh anak futsal. Oh. Ya, karena kan bisa juga misalkan mereka sedang dribbling ke depan terus dijaga di depan mereka harus punya trick kick ya, atau misalnya bola diinjak bagian bolanya kemudian dikasih ke belakang. Bisa menggunakan tumit, bisa menggunakan ujung kaki kemudian di back heel seperti itu harus dimiliki oleh individu ya, pemain futsal. Seperti itu. Ada yang sedangkan untuk tactical timnya itu harus dimiliki oleh semua pemain yang ada, terutama 4 pemain dan 1 kiper yang ada di dalam lapangan. Ya, misalkan dengan preparing movement. Apa tuh preparing movement? Menyiapkan gerakan selanjutnya apa yang harus dilakukan. Jadi misalkan karena di futsal ini ada banyak set play ya, bola mati, kick in, corner kick. Nah itu harus disiapkan. Movement, jadi pergerakannya seperti apa yang harus dilakukan. Ketika kiper mau lempar ke sana, lo harus bagaimana gitu. Iya. Nah, bisa begitu. Atau ketika satu orang pemain pegang bola, kan jadi ada 2 gerakan. Gerakan orang yang megang bola sama gerakan tanpa bola. Orang yang tanpa bola dia harus bergerak kemana? Iya. Itu harus dipersiapkan bersama-sama. Betul. Nah itu yang harus dilakukan. Teknik-teknik seperti itu harus dilakukan. Prinsip-prinsipnya mirip bola basket ya? Iya, mirip bola basket. Iya kan, karena ada decoy gitu, ada yang kayak ada yang mengalihkan perhatian. Iya, ternyata dioper ke sana. Benar. No look pass. Kayak gitu-gitu tuh. Seru. Itu ya. Kemudian lagi ada change of speed ritme dan change of direction. Oke. Jadi kalau jadi kita misalnya change of speed, jadi kita berlari pelan-pelan tiba-tiba terus kita kenceng gitu. Nah itu kan juga menipu lawan. Betul. Lawan menghampiri kita, mendekati kita pura-pura bergerak pelan tapi tiba-tiba kita cepat. Itu change of speed. Bisa juga kita gerak cepat kemudian kita pelan atau kita mundur ke belakang. Nah itu namanya change of direction. Jadi berubah arah. Ya kita berlari ke kiri terus kita tiba-tiba berlari ke kanan seperti itu. Dan itu harus dilakukan. Nah kalau anak futsal biasanya dulu ya itu suka dibilang check in check out gitu. Check in check out. Ya, masuk terus keluar. Nah tapi sekarang udah disamaratakan, tidak lagi menggunakan check in check out, tapi menggunakan namanya breaking run atau break run. Jadi dia
dia bisa membuat huruf J, misalkan dia lari mundur ke belakang terus tiba-tiba naik ke depan. Oh, oke, kayak slingshot gitu. Shoo. Iya, atau dia bergerak ke kanan, tiba-tiba dia bergerak ke kiri. Seperti itu. Jadi itu harus dilakukan, harus punya kemampuan seperti itu. Dan itu harus dilatih supaya biasa ya. Iya, dilatih harus biasa. Karena badan kalau misalnya nggak dilatih pasti kram itu. Benar. Iya kan? Dari tempo tinggi, rendah, tinggi Iya. lagi terus. Iya. Waduh. Biasanya kita latih pada saat warming up. Warming up, seperti oke. itu. Jadi ketika warming up kita kasih gerakan-gerakan lari yang breaking run seperti itu. Hmm. Nah, sehingga mereka tahu, oh ini harus seperti ini gerakannya, ini harus seperti ini gerakannya. Jadi nggak bisa fokus ke depan aja. Nah, tapi dia harus bisa mengatur irama, change of speed-nya dia harus punya, dan change of direction-nya dia juga harus bisa. Seperti itu. Dan itu dia harus dilatih gitu, nggak bisa sembarangan. Nah itu pentingnya latihan tuh bro. Iya, Jadi nggak sembarang main Nggak aja. sembarang main, ya. Nanti kita main di lapangan futsal ya. Wah tapi harus latihan itu. Betul. Itu harus kayak jadi ini ya coach ya. Sebelum sebelum konsen di trik-trik strategi ini memang dasarnya harus di fisiknya dulu ya. Betul, physically. Ya, jadi kita bisa latih mereka itu sambil kita melatih fisiknya dengan gerakan-gerakan tadi, mengubah arah, mengubah kecepatan. Kita bisa lakukan pada saat warming up atau pada saat latihan inti pun bisa kita lakukan seperti itu, sehingga nanti mereka terbiasa dengan gerakan-gerakan seperti itu. Oke. Ini ada interaksi nih, Oh, Bre. dari Dari Inno Matulesi. Wah. Nah, ini coach Hati katanya murah nih. Lopas sedikit mirip dengan Toe. Kesulitan anak-anak adalah power yang belum kekontrol. Begitukah, coach? Iya, hampir mirip karena memang yang diambil dari bawah bola ya. Dari bawah bola. Cuman memang kalau di lob itu kadang posisi kita diem. Nah, ketika kita angkat bola itu harus punya tenaga. Nah, supaya bola itu bisa melewati lawan atau naik ke atas. Seperti itu. Kalau itu memang hanya bolanya dia nggak tinggi kan, dia hanya mungkin mendatar atau paling tinggi di bawah inilah, di bawah lutut ya. Seperti itu. Nah, coach, kalau misalnya trik-trik tadi ya yang kita atau strategi yang sudah kita obrolin ya dari awal, itu di semua umurkah langsung dipraktekkan, diperkenalkan, atau hanya di umur-umur khusus gitu, coach, atau di kelas-kelas khusus gitu? Nah, itu diperkenalkan, tapi bertahap. Oh, bertahap. Iya. Misalkan kontrol beat soul itu ya dari dasar udah kita suruh lakukan. Ya kan, karena itu paling dasar tuh supaya anak-anak bisa nahan bola dengan baik. Terus lob pass juga. Lob pass. Kita bisa ajarkan mereka mencongkel bola. Congkel bola. Ya, caranya gampang, mungkin bisa dengan ketika lagi dribbling terus ada rintangan di situ, dia harus lewatin bola itu di atas. Rintangan itu. Seperti itu. Itu cara-cara yang mereka supaya bisa ngerti. Kalau nggak bisa lewat seperti ini, keputusannya bola diangkat. Seperti itu. Itu ada buku kayak menu-menu latihannya kan ya? Atau biasanya coach pribadi masing-masing tuh bikin sendiri? Ya, ada. Ada ya, nah, karena menu-menu ini latihannya? Teknik-teknik ini udah termasuk latihan-latihan inti yang harus dilakukan. Umum ya? Iya. Ini karena latihan teknik khusus yang harus dilakukan. Nanti bertahap ketika dia remaja, diajarin itu tuh yang namanya preparing movement-nya. Terus change of speed, change of direction-nya juga diajarin seperti itu. Oke. Nah, nanti udah lebih dewasa lagi, ada yang namanya quick ball circulation. Apa tuh? Nah, jadi bola kan karena di futsal tuh bola cepat sekali ya. Jadi diajarin misalkan 1 kali sentuhan, 2 kali sentuhan seperti itu. Dan kita biasanya kalau warming up kita bisa ajarkan mereka main rondo ya, kucing-kucingan lah. Dengan 1 sentuhan, 2 sentuhan. Oh iya. Ya, dengan banyak model cara sehingga mereka bisa cepat mengambil keputusan.
ketika bola dipasing ke dia udah tahu nih mau bola dia akan kemana. Dia akan satu sentuhan kah atau 2 kali sentuhan kah sebelum dia passing. Nah seperti itu. Oke. Bisa juga pakai aturan-aturan ya, misalnya lagi main kucing-kucingan nggak boleh ada yang pakai sole gitu kan. Pakai kaki dalam aja nahannya ya biar terbiasa kan ya. Boleh. Cuma boleh pakai kaki luar. Nanti kalau yang pakai kaki dalam gantian jaga gitu. Wah, iya benar. Atau mungkin pakai rompi beda-beda. Oh iya, Nggak betul. boleh passing rompi yang sama. Nah, iya, seperti itu. benar. Itu juga melatih mengambil keputusan pada saat Iya. bermain. Oke. Wah. Jadi kalau yang hidupnya suka sulit mengambil keputusan, bro, bisa ikut itu, bro. Pakai sole. Bro. Sama ganti ini warna seragam. Warna rompinya beda. Oke, ini menarik sekali nih ya. Jadi nanti nih untuk sahabat RPK yang mungkin bukan pemain ya atau olahragawan futsal, tapi kalau lagi main futsal, lagi dapet triknya bisa tahu ya. Ini yang gue lagi lakuin ini loh. Iya benar. Minimal tahu begitu. Iya. Lagi blocking, cie. Lagi concong, bukan concong itu namanya shooting with toe, cie. Jadi ntar pagi kalau mau berangkat kantor tiba-tiba ada penyekatan, bilang sama polisi lagi blocking ya. Lagi blocking ya, Pak. Blocking defense apa offense, Pak? Oke, kita bakal ketemu lagi nih ya bulan depan. Betul. Tentunya coach ya dengan trik-trik yang ada nih, apa yang belum kita tahu ya. Betul. Bro, ya. Pasti banyak. Dikiranya main futsal cuma gitu-gitu doang Padahal ya, mah asal banyak. tendang. Padahal Iya. ada trik-trik yang jangan-jangan kita udah praktekin tapi kita nggak tahu. tahu itu Karena namanya biasa apa. insting main di rumah kan, maksudnya main tarkam gitu ya. Iya. Wah, ini seru dan menarik nih. Tapi sebelum kita pamit nih, coach. Boleh. Satu pertanyaan terakhir. Iya. Final siapa? Wah. Europe, Spanyol kayaknya nih. Bukan, yang grup sebelah. Oh, yang Denmark. lagi naik daun ya? Denmark. Bukan, Inggris. England. England. Oke. Kalau- Coming home nih. Iya. itu Kalau dia. gue dari 16 besar, bro. Iya sih. Ya. Agak sedih kalau ngeliatin studio ini memang. Nggak bisa begadang dong ya. Yohe, revenge-nya tahun depan. Oh iya. Piala bener. Dunia, semoga masuk. Masih ada Inggris kok, Bro. Siap. Oke, sahabat RPK terima kasih banyak atas kebersamaannya yang di YouTube juga terima kasih Thank banyak you yang yang sudah di YouTube. ikutan kita ya. Ya, Tadi udah diingetin balik lagi klinik coaching klinik coaching klinik. akan balik lagi bulan depan Bulan ya. depan. Dan akhir kata terima kasih coach. Thank you, atas Coach. waktunya. Oke. Sehat selalu ya coach ya. Sehat selalu. Dan akhir kata Arthur Tyson dan Daniel Tanamal. kami berdua pamit undur diri. Yes. Sampai jumpa. Stay healthy. Jadilah pendengar yang berkelas. Jadi dampak buat Yes. sekitar kita. Bye bye. Bye bye. Kind won't be destroyed. The fact that you and I are working